elektroforesis merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan molekul-molekul sampel berdasarkan ukuran atau muatannya dengan bantuan medan listrik. Adapun fungsi alat ini yaitu untuk memisahkan atau memurnikan komponen dari sebuah sampel. Sampel yang dapat digunakan pada alat ini yaitu darah utuh, serum, dan plasma. Adapun prinsip dasar elektroforesis yaitu sampel bergerak dari negatif menuju ke positif. Maka sampel-sampel yang bermuatan negatif akan bergerak menuju anoda lebih cepat karena molekulnya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran molekul yang bermuatan positif. Selain itu, pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan elektroforesis ini yaitu mendiagnosis penyakit genetik, deteksi kanker, mutasi genetik, penyelidikan kelainan metabolik, dan penelitian penyakit autoimun. Adapun media yang paling umum digunakan pada elektroforesis yaitu media gel dan dapat juga menggunakan media kertas. Bisa menggunakan kertas saring dengan metode yang mirip seperti KLT. Gel yang digunakan misalnya gel agarose, gel poliakrilamid, gel pati, dan lain-lain. Di antara gel yang umum digunakan tersebut, gel poliakrilamid merupakan gel yang paling baik dan efektif. Gel poliakrilamid sendiri merupakan gel yang terbuat dari polimer. Gel agarose merupakan gel standar yang pemisahannya dapat dilakukan dengan baik, namun tidak seefektif poliakrilamid. Sedangkan gel agarose merupakan gel biasa. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemisahan komponen pada elektroforesis protein. Yang pertama, densitas muatan molekul, berbeda di antara pH media dan pL molekul. Yang kedua, pengaruh buffer. Yang ketiga, bentuk dan ukuran molekul. Yang keempat, media pendukung. Media pendukung dibagi menjadi restriksi pada mobilitas, pengaruh difusi, elektroendosmosis, dan mikroheterogenitas molekuler spesies. Yang selanjutnya adalah instrumen thermal cycler. Thermal cycler adalah alat laboratorium yang paling umum digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA melalui reaksi berantai polimerase atau PCR. Fungsi thermal cycler adalah untuk meningkatkan dan menurunkan suhu blok thermal dalam langkah-langkah diskrit yang diprogram sebelumnya. Blok thermal memiliki lubang-lubang di mana tabung yang berisi campuran reaksi dapat dimasukkan. Suhu yang berbeda-beda ini diperlukan untuk memisahkan untai DNA, mengikat primer, dan memperpanjang untai baru. Langkah-langkah yang terjadi pada thermal cycler yaitu yang pertama, denaturasi. Sampel DNA dipanaskan hingga suhu tinggi, biasanya sekitar 95 derajat Celcius untuk memisahkan DNA untai ganda menjadi untai tunggal. Yang kedua, annealing. Suhu diturunkan untuk memungkinkan primer DNA pendek berikatan dengan rangkaian komplementer pada DNA beruntai tunggal. Yang ketiga, ekstensi. Suhu dinaikkan sedikit untuk memungkinkan DNA polimerase memperluas primer, mensintesis untaian DNA baru yang melengkapi urutan target. Beberapa contoh pemeriksaan yang umum dilakukan menggunakan thermal cycler yaitu yang pertama, PCR. Amplifikasi DNA untuk mendeteksi atau memperbanyak fragmen DNA spesifik. Ini bisa digunakan dalam berbagai aplikasi seperti identifikasi genetik, deteksi penyakit infeksi, analisis forensik, dan pemetaan genetik. Yang kedua, nested PCR. PCR yang melibatkan dua set primer yang berbeda untuk meningkatkan spesifitas amplifikasi DNA. Digunakan untuk deteksi target DNA yang sangat rendah konsentrasinya atau untuk mengurangi amplifikasi non-spesifik. Terakhir, RT-PCR atau Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, mengubah RNA menjadi DNA komplementer menggunakan enzim reverse transcript sebelum dilakukan amplifikasi PCR.